Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, syarat utamanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Sobat 7? Senang sekali saya Ibrahim Hamid bisa menjumpai Anda di 77 Podcast hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Dalam podcast kali ini kami sudah hadir bersama narasumber kita, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Sugeng Haryono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabar Pak Ibrahim? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan hari ini, Pak? Alhamdulillah sangat bagus. Ya. Aman, Pak, walaupun mendung-mendung lancar, Pak. Ya, sangat bagus. Baik, Sobat TV 7, arah materi kita pada pagi hari ini adalah arah kebijakan pengembangan kompetensi di pemerintah daerah. Tidak menunggu waktu yang lama, kita langsung saja kepada narasumber kita, kepada Pak Sugeng, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Luar biasa, 77 bersatu untuk mencapai tujuan. Tagline yang luar biasa, Pak. Iya, Pak. Iya. Saya datang ke sini cuaca bagus, penerbangan jalan bagus, sebagus tujuan kita. Alhamdulillah. Kita akan membicarakan ini kan tentang pengembangan sumber daya manusia. Kita akan membicarakan dari dua pendekatan. Pertama pendekatan normatif, kemudian yang kedua kita bicara pada sisi realita di lapangan antara das sains dengan das solid. Pertama pada tataran normatif. Tataran normatif kan sebagaimana kita ketahui bersama, 15 Juni 2023 yang lalu Bapak Presiden sudah melaunching Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi undang-undang. Di dalam RPJPN ini ada satu visi nasional yang harus diwujudkan oleh Indonesia. Tentu saja semua pemerintah daerah harus memberikan kontribusi terbaik, yaitu Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu artinya pada 2045, tepat 100 tahun kita merayakan kemerdekaan, maka mestinya, kalau dari ukuran indikator misalnya, kita tidak cukup berhenti di bagian dari G20, Government 20, Group on 20 Countries. Yang saat ini existing kita anggota di dalamnya. Tahun kemarin kita ketuanya. Tapi kita ingin melangkah, sekurang-kurangnya kita menjadi bagian dari 8 negara terbesar di dunia. Syukur-syukur 7 negara. Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, syarat utamanya adalah ada 3. Syarat nomor 1 adanya keberlanjutan antara program pusat dengan program daerah. Yang kedua, adanya stabilitas. Stabilitas dalam arti luas, stabilitas moneter, stabilitas harga, stabilitas keamanan, dan seterusnya. Dan yang ketiga ini sangat penting, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, mungkin dari sini titik masuknya kita, Pak Ibrahim. Baik, Pak. Ini acuan regulasinya seperti itu. Ya. Kemudian dituangkan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pada pasal 233 menegaskan, mestinya setiap ASN pada lingkup pemerintahan daerah harus menguasai atau mendapatkan kesempatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. Ini normanya. Normanya seperti itu. Baik. Gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Dari ini benar-benar arah kebijakan yang menyambut Indonesia Emas 2045. Tapi pertanyaan begini, Pak. Kenapa arah kebijakan itu ditekankan pada pemerintah daerah, Pak? Ya, tolong nanti bagaimana penjelasan. Baik, terima kasih. Kenapa pemerintah daerah? Pemerintah pusat itu kalau kita menggunakan atau meminjam istilah dari Gebler dan Osborne dalam Reinventing Government, itu steering rather than rowing. Pemerintah pusat itu pemegang kemudi, menetapkan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan pada ranah pusat.
Tetapi implementator di lapangan, rowingnya, yang mendayung di lapangan, itu adalah pemerintah daerah. Oh iya, daerah. Kebijakannya di pusat, ya. Tetapi yang punya masyarakat kan, Iya, coba kita buka KTP kita masing-masing. Kita pasti penduduk di suatu desa, kelurahan tertentu, kecamatan tertentu, kabupaten kota tertentu. Ya, provinsi tertentu. Artinya apa? Pada lingkup pemerintah daerah inilah sebagai eksekutor dari kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah pusat. Makanya kenapa titik tekannya di pemerintahan daerah. Karena kebijakan apapun, sebagus apapun kebijakan, pada akhirnya berpulang kepada siapa eksekutornya, siapa pelaksananya. Baik. Dan kalau lihat pemerintah daerah, maka kemudian fokusnya adalah kepada ASN-nya. Ingat fungsi nomor 1 ASN di dalam Undang-Undang ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publiknya sudah ditentukan. Mulai katakanlah kita bicara Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda, dan seterusnya. Ini kebijakan publik. Permasalahannya siapa yang melaksanakan? Menurut Undang-Undang ASN, pelaksana kebijakan publik itu adalah ASN. Baik. Nah, di situ. Baik. Namun Pak, mungkin untuk lebih konkretnya penjelasan Bapak, mungkin ada data-data yang perlu kami dapatkan. Bagaimana arah kebijakan itu di daerah? Ya. Baik, kita lihat sekarang data yang dipakai secara internasional. Internasional mengenal dengan sebutan Human Development Index atau IPM di negara kita, Indeks Pembangunan Manusia. Alhamdulillah 2023 yang lalu di akhir Desember, IPM kita secara nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Kita di posisi angka 73,55. 73,55 nasional. Bagaimana posisi Sumatera Selatan? Kira-kira berapa nih menurut Pak Ibrahim ini? Sumatera Selatan. Kita secara nasional 73,55. Sumatera Selatan kira-kira beyond di atas itu sama dengan itu atau di bawah? Kalau nggak kondisinya kayaknya di bawah Mas ya Pak? Kayaknya di bawah ya, tepat sekali. Jadi Sumatera Selatan IPM-nya ada di posisi 71,62. Baik Pak. 71,62 ini artinya apa? Kita melihat pada 3 dimensi. Pertama pada sisi pendidikan, kedua pada sisi kesehatan, ketiga pada sisi lapangan kerja. Ini harus dibenahi. Baik Pak. Baik. Pak Sugeng, ini adalah informasi yang sangat baik yang memberikan pemikiran bagi pemerintah daerah bagaimana kita menyiapkan diri dalam menghadapi Indonesia Emas. Jadi arah kebijakan, kenapa ditekankan kepada pemerintah daerah? Itu tadi Pak, salah satu karena rendahnya IPM. Baik Pak, kita akan menutup pertemuan ini, karena waktu kita singkat sekali Pak. Pak, sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan kepada Pak Sugeng, namun karena keterbatasan waktu Pak. Baik, untuk menutup pertemuan ini, tolong closing statement-nya apa Pak, kira-kira Pak? Baik, ada 2 hal. Yang pertama adalah mari kebijakan yang sudah sangat bagus pada tingkat nasional, kemudian kita jabarkan dalam dokumen operasional di tingkat pemerintah daerah. Kita masukkan itu di dalam RPJMD sebagai prioritas program, kita masukkan di dalam APBD, tentu saja di RKPD, kemudian masuk di APBD, dan di POK semua satker. Tentu saja perlu dimasukkan juga di Renstra, semua OPD. Yang ketiga dan sangat penting, kebijakan ini harus kita laksanakan. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah IPM Sumatera Selatan nggak ada ceritanya di bawah rata IPM nasional. 2024, insya Allah kami yakin IPM Sumatera Selatan di atas rata IPM nasional. Amin, amin. Terima kasih Pak. Dan ini peran penting dari BPSDM. Oh iya, Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak. Baik, Sobat 7, telah kita dengarkan bersama-sama. Ini kalau dalam makanan ini daging semua ini, ya penting. Cuma bagaimana implementasi kita di daerah dengan harapan ada perkembangan berikutnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber kita. IPM Sumatera Selatan harus meningkat di tahun 2024. Baik, Topik 7, saya akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. 77 bersatu mencapai tujuan.